Welcome back di podcast Umpan Tarik. Ini episode pertama kami di video. Tapi sebelum mulai, saya mewakili podcast Umpan Tarik mengucapkan turut berduka cita dan juga bela sungkawa untuk CEO Box to Box Media Network, Raditya Alif. Semoga tenang dan juga diampuni dosa-dosanya. Ya, ini Umpan Tarik akhirnya muncul di video karena Yo. sudah banyak yang minta sebenarnya. Betul. Nih, Mantap. regulernya kan tentu gua sama Labib, tapi kali ini episodenya spesial. Ada Ibam Hariri juga. Siap. Karena kenapa kita naikin di video dan juga kita kembali nge-podcast? Karena biasanya mungkin orang yang belum tahu kita lebih banyak biasanya di Spotify, Bib ya. Ya. Betul. Nah, betul ini banget. akhirnya kita coba format video karena Kayaknya menarik dan juga perlu dicoba ya. perlu coba dan juga pertandingannya seru sebenarnya. Pembahasannya luar biasa. Monumental. Nah, ini tapi sebelum itu udah diumumin juga Ya. terkait tim nasional. Betul. Kalau boleh, menurut kalian ini kan udah ada Nathan, Yes. terus juga Tom Hai juga. Yes. Nah, menurut kalian si pemain-pemain yang udah dipanggil untuk nanti kualifikasi World Cup tuh gimana tuh? Kalau gue pribadi sih luar biasa ya kehadiran Jay Izzes, Ragnar Ortmangun, Nathan Joe, sampai terakhir siapa ya? Tom Haye ya? Tom Haye 4. Itu menurut gue akan menjadi puzzle yang hilang ketika Indonesia babak belur di babak 16 besar Piala Asia. Kehadiran mereka jelas akan memberikan dampak dan impact yang luar biasa buat timnas Indonesia. Apalagi untuk lini depan ya, kita tahu bagaimana kita kalah banget. Menurut gue kita kurang banget di lini depan, finishing kita kurang klinis. Jadi kehadiran Ragnar menurut gue ini semoga bisa menjadi pembeda di lini depan Indonesia. Lalu kehadiran Tom Haye juga, ini gelandang yang sangat luar biasa. Tom Haye. Kalau Haye kesannya ini kayak anaknya presiden, Pak. Oh iya. Ya, Tom Haye. Tom Haye. El Profesor. El Profesor luar biasa. Walaupun posisinya gelandang tengah tapi cukup aktif, bisa memberikan gol, tidak hanya assist tapi gol juga. Ya luar biasa lah. Semoga satu lagi yang menurut gue paling penting, mentalitas bermain timnas Indonesia yang pasti bakal naik ketika kehadiran pemain-pemain ini. Nah, kalau menurut lu Bam, dengan pemain ini kan kita juga akan main di kualifikasi World Cup. Tuh. Masih akan lawan Vietnam, masih akan lawan Filipina lagi. Keberadaan para pemain itu bakal ngaruhin ke lolosnya kita atau enggak? Atau justru menurut lu ya udah kalau misalnya ke pemain ini ya buat turnamen-turnamen nanti lagi aja gitu. Kalau buat pemain-pemain yang akhirnya bisa bergabung ya, Tom Haye, Ragnar Ortmangun, Jay Izzes yang tadi Labi bilang, gue setuju sih itu bakal nambah kualitas permainan. Dan dengan kualitas permainan tersebut jelas ada target yang juga harus naik. Nggak mungkin gitu-gitu aja kan. Dan tanggung jawab mereka ketika akhirnya bersumpah untuk memilih paspor Indonesia juga kata gue cukup masuk akal kalau mereka dibebankan target. Karena kan tim nasional mau gimana pun selain ada duit sponsor ada duit APBN juga kan. Dan itu rakyat pun wajar untuk membebankan target bagi pemain-pemain timnas. Tapi yang paling menarik sih buat gue kalau 5 pemain yang akhirnya bergabung udah pengalaman di Eropa jelas bagus dan udah pasti bakal ningkatin kualitas. Tapi kan Bib, lawannya itu sekarang yang paling dekat Vietnam. Vietnam itu disiplin, Vietnam itu rapat, terus Vietnam tuh daya juangnya gokil kan. Harus ada pemain yang kreatif, bisa ngacauin pertahanan ke Vietnam. Dan yang paling gua seneng di daftar pemain yang ada di list adalah Sayuri Brothers. Jadi itu kemarin kan cuma dapat Yakobnya doang karena Sayurinya cedera. Pas ini dipanggil dua-duanya dan gua ngelihat Yakob Yance sepanjang musim ini di Liga 1 itu sih gokil, bisa main switch di kanan kiri sama bagusnya dan bakal kepake banget sama STY. Dan yang gua lebih tunggu tuh sebenarnya permainan dari Sayuri Brothers itu. Apalagi formasinya sangat bisa mendompleng permainan Sayuri Brothers kan. Ya, jelas, formasinya 3-4-3 itu. Karena bisa dimainin barengan. Bisa main bareng-bareng. Bahkan masang salah satu jadi striker. Ya, bisa di satu sisi yang sama juga kan. Ya. Dan yang paling penting kan Yakob Yance
berani sama dunya gitu kan. Wow. Dan itu yang paling penting lawan Vietnam mah. Berantemnya tuh harus siap juga, Bro. Ya iya aku berani banget. Sama fight-nya juga berarti. Tom Hai, Ragnar Ortmangun, Jay Itzes mungkin secara teknik bagus, tahu cara mainnya lawan pemain-pemain jago, tapi main mental di lapangan, main watak di lapangan yang tahu orang Indonesia. Betul. Sayuri itu penting, Bro. Oh, oke. Jadi Tapi buat gitu kan. Tapi ini benar. Ada salah satu gue nanya sama salah satu pemain timnas kan. Akhirnya gue tanya lebih mending lawan Thailand apa Vietnam? Katanya lebih mending lawan Thailand. Yes. Karena kalau Thailand udah adu jago-jago aja gitu. Jago-jago. Adu kemampuan aja nih. Iya betul. Adu kemampuan, adu siapa aja yang lebih, mana yang lebih jago itu ya udah adu jago. Karena kalau situasinya dia gambarinnya gini. Kalau gue udah lewatin pemain Thailand dan dia udah kelewat, udah katanya gak akan ngejar. Kalau pemain Vietnam udah kita lewatin, ngejar dia masalahnya. Iya, bener, jadi emang harus ekstra Jadi ini gitu. yang gue lihat tuh analoginya gini, kalau lawan Thailand tuh kayak main catur, ya kayak main catur. taktik dan supporternya juga temenan. Ya. Kalau Indonesia lolos, Thailand tuh support saling Indonesia. support, ya. Kalau Thailand lolos, Indonesia support Thailand. Tapi kalau lawan Vietnam Beda. nggak ada urusan, Bro. Itu ngelihat Vietnam dikalahin sama Irak seneng anjir. Ya. Tapi yang gua lihat dia dikalahin sama Jepang, gue mah seneng. Nggak ada ASEAN-ASEANan dia. Gue sepakat memang secara apalagi mereka kan bagian dari kalau kita lihat dari geografis mereka kan juga negara Indo-China ya. Iya. Ya mungkin secara yang betul kata Ibam mereka sebenarnya cuma tergabung di kelompok ASEAN aja. Cuma negara mereka. Masa iya ASEAN ada salju aja aneh banget ya kan. Itu aneh banget. Masa iya ASEAN 15 derajat. Nggak mungkin itu, Man. Nggak mungkin. Nah yang gue sepakat adalah ketika Masa ya besok ini kedinginan, Bro? Iya. Anjing. Masa ya ASEAN di bench pada pakai jaket Iya, kan. iya. Nah, berantemnya memang harus pemain Indonesia yang tahu dan bagaimana para pemain Indonesia yang ya kita nggak bisa nyebut ya kan prosesnya namanya naturalisasi. Pemain-pemain yang benar-benar asli Indonesia yang tahu bagaimana setiap kita lawan Vietnam apa yang terjadi di lapangan mereka sudah lebih paham. Makanya kehadiran kayak Sayuri Brothers, Asnawi itu penting banget. Ini yang tadi dimaksudin sama Ibam sama Alabi adalah soal fight sebenarnya. Betul. Fight. Nah, Fight-nya. soal fight. Jadi Nah, lokal tuh bisa nularin fight-fight ini ke pemain-pemain yang baru tahu kultur sepak bola, khususnya pertandingan lawan Vietnam gitu. Dan itu tuh penting harus ada pemain-pemain yang bisa mentransformasi baik dari komunikasi ngobrol ataupun action langsung di lapangan. Dan buat gua kayaknya buat Sayuri sama Yakob ini action di lapangannya yang bisa mentransformasi hal itu ke pemain-pemain Tom Hai, Ragnar Ortmangun, bahkan buat Elkan Bagot juga kalau kata gua kayaknya. ya ini kan juga kita ngomongin rivalitas panas. Ya. Yes. Kita ini sebenarnya bahasan utama di episode kali ini adalah soal rivalitas yang bahkan sebenarnya bikin bahkan orang luar negeri pengen nonton pertandingan ini. Yes. Gue lebih senang nyebutnya partai klasik sebenarnya. Walaupun akhirnya kemudian kayaknya mulai 10 sampai belasan tahun lalu akhirnya dikasih nama entah derby di Indonesia atau El Clasico Indonesia kan. Tapi kalau kita bicara penamaannya dulu, kalau misalkan orang ada yang bilang El Clasico Indonesia tuh sebenarnya X lawan Y, bukan Persija lawan Persib atau Persib lawan Persija. Tapi kalau udah di tahun 2024 kita udah bisa Persib loh. PSMS maksudnya gitu. Misalkan, contoh salah satunya yang mungkin yang bilang kayak gitu, ada yang bilang juga PSM lawan Persib juga. Atau Persija atau lawan Persebaya, ada yang ngomong juga. Tapi menurut gue kalau untuk saat ini Persija lawan Persib udah paling jelas. Itu sangat-sangat menunjukkan bagaimana semua mata tertuju pada pertandingan ini. Siapa sih yang nggak nonton pertandingan ini? Bro, artinya? rating nomor 1, Bro. Nomor satu bro. Persija lawan Persib. Pasti gitu. Dan menurut gue untuk penamaan El Clasico untuk saat ini kalau misalnya pertandingan ini baru kemarin. Udah kalau sama era unifikasi kan udah 30 tahun nih kan. Ya udah layak dibilang. Udah layak sebenarnya. Dan gue setuju sama Aun, sebenarnya gue lebih cocok nyebutnya itu partai klasik. Gak usah El Clasico. Cuma kan orang Indonesia tuh pengen kelihatan keren. Jadi ada satu bukit di Garut. Itu namanya Pasir Munding. Tapi jadi Buffalo Hills. Biar keren daripada kan. Anjing mendingan Pasir Munding. Kacau gitu kan harusnya. Tapi enggak apa-apa karena di Inggris kan. Ngapain gitu kan. Tapi ini menurut gua ini El Clasico dan partai klasik. Karena rivalitas harus diakui ada banyak sejarahnya, terus juga makin lama makin berkembang dan lain-lain. Tapi ini yang mau gue tanyain ke kalian berdua. Pertandingan pertama El Clasico kalian. Boleh Labib dulu. Gua. Iya. Nonton langsung apa Bebas. nonton di TV? Pertandingan pertama yang lu tonton tuh pertandingan mana? Kalau di TV Liga Bank Mandiri gua. Liga Bank Mandiri itu pertama kali gua nonton
Oh enggak lah. Sebelum Liga Bank Mandiri awal-awal ketika Persija juara. Itu kan udah banyak yang udah panas kan karena panasnya itu di luar lapangan sejak tahun 2000. Kalau semuanya ingat. Tetapi jadinya di tahun 2001 kan semakin panas. Nah, ketika Liga Bank Mandiri 2001 berarti Liga Indonesia keberapa? Ke-7 berarti itu pertama kali. Itu lu pertama kali nonton El Clasico di layar kaca. Kalau lu, Bam? Kalau gua tapi sebenarnya sih sama sih. Karena kan udah lah gak usah bohong-bohong, kita kan seumuran gitu kan. Seangkatan lah. Seangkatan, jadi sama. Gue juga inget dulu tuh Budiman Yunus yang notabene orang Lembang, orang Bandung tapi kapten Persija kan. Yes, ngalahin Dadang Hidayat. Dan ya emang sebelum 2006 Alcan Yuri itu kayaknya Persib lebih banyak kalah dibanding Persija. Dan gue inget sih jadi kayak yang anjing ini kota gede kan Bandung, buat orang Sumedang tuh Bandung tuh kota gede. Lah untuk tapi seluruh orang Indonesia juga dibilang kota tapi gede. anjing kalah sama Jakarta. Lu kan kota gede kenapain kalah? Jadi dari situ udah tai banget gitu kan. Baik, kalau gue pribadi sebenarnya kayaknya yang gue ingat pertandingan pertama gue adalah 2007 berarti yang golnya Ismet sama golnya Zainal Arif. Oh, tendangan bebas. BTW kalau Indonesia itu kan yang pertama nonton di TV kan. Gue nonton di TVRI Jabar dulu. Itu pertandingan pertama gue ke stadion justru. Kalau yang ke stadion gue yang Kamaruk dilempar flare itu. Oh. Itu gue ada di Siliwangi bro. Ya? Culture. Bayar masuknya lewat tentara. Iya. Asli. Goceng. 5.000 tuh gede banget dulu bro. Oh gede. Gue bekal SMP tuh 5.000 sehari gitu dan harus naik 4 kali angkot. Tapi cukup aja gitu kan. Cukup aja. Iya. Tapi itu lu dari rumah 4 kali angkot. Itu nggak sekolah. Nggak sekolah. Oh iya pasti. Jadi madol itu pasti memang. langsung cabs ya kan. Dari pagi tuh. Dari pagi cabs. Jadi emang berangkat dari rumah pakai seragam tapi langsung ke Bandung naik truk barengan sama Viking Sumedang. Viking Liberty namanya. Gue naik tapi emang bukan anggota gitu, cuma ya ikut aja saat itu. anak-anak tolol aja gitu zaman SMP kan. Masuk situ. Ya sebenarnya yang penting ramean aja. Ramean aja gue aja. tahu. Semuanya kayaknya di semua kota-kota subkota ya. Itu hal kayak gitu hal lumrah. Iya. Kalau kita naik bis abis di situ duitnya. Gak sempat pulang itu. Gak anjir, gak bisa nonton masuk lah. Nggak bisa. Tapi ini yang menarik buat gue adalah lu berdua justru ada hal yang dirayakan dari pertandingan ini gitu. Jadi maksudnya kita juga harus mengakui memang ada rivalitas yang panas juga antara kedua klub. Pasti. Dan yang memang amat disayangkan kemudian ada juga yang jadi korban gitu. Iya. Memang di rivalitas manapun sebenarnya kausalitas mah ada aja ya, maksudnya dan gua sih termasuk yang berharap kalau rivalitas di lapangan ya udah di lapangan aja gitu. Mau pemainnya kayak gimana ya udah di pemain aja, dan apa yang terjadi sama supporter nggak harus sampai segitunya gitu menurut gua ya. Maksudnya mungkin juga lu berdua juga sepakat lah. Iya, tapi emang gini ya, kalau kata gua hal-hal kayak gitu pas gua zaman SMP SMA juga emang secara tidak langsung tuh buat orang-orang yang emang belum tercerahkan emang bahaya sih. Karena dulu pun gue sempat ada di masa itu, kayak di masa kesel gitu. Keselnya tuh kesel. Padahal kalau sekarang kan keselnya lebih kesel ke nge aja gitu kan. Tapi nggak kesel mendarah daging. Tapi buat di orang-orang daerah emang itu tuh diturunkan gitu. Dan gue yang gue sayangkan gitu kan. Karena buat gue Persija itu harus tetap ada rivalitas. Sepakat gua. Kalau nggak ada rivalitas, kalau nggak ada pertentangan, ya nggak seru gitu. Gua inget, Pak, sorry ya, bukan gua nggak empati sama tragedinya. Pasca Kanjuruhan itu tuh laga paling boring yang gua lihat. Persija. Oh yang Piala Menpora final. Oh itu pas lagi COVID. Tapi kan Habis Kanjuruhan kemarin itu di week yang sama itu. Di week yang sama kan akhirnya ditunda kan. Yeah. Akhirnya main di bulan Januari. Oh, Januari yang Persib akhirnya pakai penonton kan. Yeah. Maksud gue di situ tuh terlalu baik gitu. Terlalu baik gak sih kayak abis nyerahin lawan salaman gitu kayak gue gak mengenal itu di pertandingan Persib lawan Persija gitu. Makanya menurut gue maksudnya gini, kalau rivalitasnya sportif di lapangan panas tuh nggak apa-apa menurut gua. Panas di lapangan pemain gitu ya. Terus misalnya gua pun sebenarnya termasuk yang pro ketika banter-banteran di medsos. Tapi udah di situ aja berhenti gitu. Nggak harus sampai melebar kemana-mana kalau menurut gua. Maksudnya
ya udah pemain yang tanding di lapangan ya udah gitu mereka yang tanding, sampai misalnya panas sampai misalnya let's say keras gitu pertandingannya keras tuh wajar gitu, karena kan yang salah satu hal yang bikin kemudian sebuah pertandingan jadi ramai dan juga rivalitas jadi seru kan karena juga ada benturannya gitu, maksudnya bukan pertandingan yang kalau secara ritme tuh lurus gitu loh. Maksud gua kenapa gua nyebut Menpora tadi tuh kan pasca tragedi Harginga juga. Maksudnya kan itu ngebuat tensi pertandingan juga jadi turun kan. Jadi akhirnya gua ngelihatnya kok gini ya, maksudnya harusnya kan bahkan di tribun pun kalau buat sekedar omongan mah maksudnya ya nggak apa-apa. Kalau kata gue kayak no free, itu kan Persija no free ya, dan no free itu bahan jokes banget buat Boboto kan, kayak no free ABCD gitu kan, larinya gini ya nggak apa-apa kok kata gue, selama nggak aneh-aneh. Cuman kan yang susah tuh bagaimana si komando di tribun bisa ngasih tahu ke orang-orang ini loh yang nggak boleh. Ini loh yang nggak boleh diomongin. Ini loh, misal rasisnya, agamanya, head speech itu tuh yang nggak boleh tuh. Jadi ada tugas masing-masing juga. Karena untuk itu ngebuat pertandingannya seru tuh di situ. Nggak mungkin kalau Persija ratingnya nomor 1, kalau nggak ada itunya, kalau nggak ada bumbu-bumbunya, pasti ada bumbunya. Tapi kalau ketika bumbunya hilang, rivalitas juga nurun. Kalau menurut lu gimana, Bib? Tapi kalau menurut gue ya, kan memang rivalitas di dalam lapangan pemain juga yang gue lihat juga setelah pertandingan juga pasti salam-salaman lagi. Bahkan mereka temenan pastinya. Cuma kan mungkin yang jadi serunya adalah bagaimana setelah menang. Ini menurut gue karakter yang akhirnya kelihatan adalah, ini sebenarnya sih seru juga ya, adalah ketika setiap tim siapa yang menang, entah itu Persija, entah itu Persib dalam era medsos ini, pasti update pertandingan itu. Pasti foto pertandingan seru itu ya ketika mereka menang, dan gue seneng banget ketika para pemain juga layaknya seorang warrior di atas lapangan, mereka bertarung, tapi ya udah mereka tahu kebanggaan ada disematkan di jersey mereka. Setelah pertandingan mereka fair play lagi. Kalau bicara supporter, semua supporter sama aja kok, nggak ada yang gue lebih sopan, enggak. Semua itu gue sepakat. Semuanya sama aja. Cuma gue sepakat sama Ibam. Jadi ketika ada yang udah kelewatan, harus ada yang jagain ya. Harus ada yang jagain, harus ada yang pukul balik. Kita tuh punya batas, kita tuh punya barrier. Batas kita apa? Sampai gerbang aja, sampai gerbang pembatas aja. Nggak perlu kita turun ke lapangan. Itu menurut gue. Jadi kayak lempar-lemparan tuh gue norak banget sih. Menurut gua itu tolol banget sih. Itu emang udah lah. Kurang. Dimanapun ketika ada lemparan botol itu kurang banget. Kecuali kayak disorakin, itu menurut gua masih oke. Terus ada kata-kata yang mungkin ya udahlah pertandingan kayak gini, apa yang lu harapkan? TV LCD kan nggak mungkin. Bahkan kalau datangnya dari klub pun gua setuju, kayak waktu Persija menang lawan Persib pas Liga Covid itu 2021-2022, terus mainnya kan di Manahan Solo. Yes. Yang anak Jakarta. Terus naikin di YouTube kan. Rame kan. Orang-orang boboto kan pada tersinggung. Tapi kalau itu sih in positive way, kalau kata gue nggak apa-apa itu mah. Kan cara merayakan gitu, cara merayakan itu nggak apa-apa. Jangan sampai kayak gitu pun enggak gitu kan aneh gitu. Lagi pula kan jangan terlalu ada batas, tapi tetap harus ada batas gitu. Betul, tetap kayak contohnya yang anak, ya gue tahu Bule yang ngomong, salah satunya itu Bule yang ngomong ini anak Jakarta. Dia kan cuma bilang membanggakan Jakarta, nggak ngejelekin Persib Bandungnya ataupun supporternya Persib. Bagus. Ya udah di level itu aja. Dan sekarang gue lihat ya, dalam setelah kasus Bule dalam tanda kutip itu, sekarang siapapun yang menang, entah Persija pasti saling ngein postingannya. Sekarang Bule kalau menang Persib besok anak Tangsel gitu. Tangsel Banten. Tangsel tapi ini kan juga jadi, tadi juga Ibam dan Labib juga udah bahas sebenarnya, karena situasi, terus akhirnya karena adanya ketakutan pertandingannya terlalu panas. Akhirnya kan kemudian pertandingannya jadinya lebih sering draw tanpa gol ya sampai banyak yang bilang udahlah pertandingan ini mah pasti draw tanpa gol, karena kan diniatkannya ya menjaga keamanan lah, biar tidak terjadi friksi antar kedua pihak gitu. Kalian sepakat nggak kalau sebenarnya dalam beberapa fase, dalam beberapa waktu sebenarnya pertandingan kedua tim itu jadinya jadi boring gitu karena faktor-faktor tersebut? Justru yang buat gue pribadi yang bikin boring itu kalau pertandingannya diadain di tempat netral gitu. Iya betul. Kalau skor mah nggak apa-apa lah. Maksudnya skor tuh
Boring itu kalau di lapangannya lu fight bener-bener fight sampai ini mah ya nggak apa-apa gitu. Tapi fight ini tapi misalnya ternyata skornya 0-0 tapi fight mah kan bakal beda rasanya Iya, kan. Beda-beda kayak contohnya di asal tetap banyak peluang gitu kan. Torabika Soccer Championship Persija Persib mainnya waktu itu Persija ketika itu jadi status tuan rumah mainnya di Manahan. Manahan. Tapi skor emang 0-0. Supporter Persija boleh datang. Tapi satu hal, mainnya luar biasa kedua tim itu. Emang rame kan? Emang rame dan waktu itu ada kehadiran sosok Febri Haryadi kan, bisa dibilang Messi-nya saat itu di tahun 2016 itu dan memang luar biasa pertandingannya walaupun secara skor memang dalam 29 pertemuan terakhir 15 pertandingannya berakhir imbang kan? Imbang. Ya, maksudnya hampir setengahnya tuh imbang terus lah ini. Mungkin drawnya gue sepakat ketika misalkan gak ada penonton, mudah-mudahan aja ketika Persija besok boleh ada penonton. Gue lebih suka ada penonton tuh kok. Ya karena kan memang kemudian salah satu antitesis ataupun komentar kenapa kemudian nggak dianggap masa ada anggapan miring masa partai klasik draw mulu gitu jadi, apa golnya nggak banyak buat kita yang sering bahas di media lain pun jadi aneh kan kayak Persib tuh di beberapa tahun terakhir bisa mengalahkan Persija di kandangnya. Kadang kan mainnya di Bali gitu. Bener kan. ya. Maksudnya jadi anjing nggak asik banget gitu. Karena buat Persib terlalu mudah ketika melawan Persija di Bali itu terlalu mudah. Lebih sulit Persib melawan Persija di PTIK dulu. Oh iya. Oh jelas karena ada penontonnya. Jamerson iya, bener. Bahkan yang waktu Covid kayak contohnya Persija menang 1-0 saat itu di Manahan kan statusnya tuan rumah. Mainnya di Manahan. Gue gak pernah menganggap itu main di kandang lawan di Bandung. Gue gak pernah menganggap itu kemenangan Persija di di GBLA atau di Bandung. Begitu sebaliknya. Ketika di leg kedua Persib yang menang 0-2. Supporter Persib juga gak ada yang menganggap yang gimana-gimana banget ya. Yang gimana-gimana cuma menang aja gitu. Menang kayak mau rakap aja. Ini kita mulai ke pertandingannya nih. Yoi. Pertandingan kedua tim jaraknya agak lumayan jauh. Satu jauh ada banget. Bib kalau lu ngomong kencengan ya, gue di atas soalnya. Boleh. Satu ada di Lu juga kencengan, so rekor pertemuan menangan Persija kalau yeay, kelas. Satu ada di fase Championship Series, satu lagi ada di peringkat 7. Yeah. Nah ini gue mau nanya ke Labib dulu. Gue beranggapan salah satu permasalahan Persija adalah gini, ketika lu punya tim isinya pemain muda, betul lu akan punya banyak elemen of surprise. Karena pemain muda kan ini ya meledak-ledak gitu. Yes. Tapi di sisi lain ini juga kemudian bisa jadi sulit karena pemain muda ini kan gak stabil gitu. Dalam beberapa situasi justru jadi bingung mau ngapain. Yes. Nah ini kalau menurut lu sendiri apa yang kemudian membuat, apakah si pemain-pemain muda ini yang kemudian menyulitkan Persija atau justru emang ada faktor lain yang kemudian membuat Persija gak bisa perform ada di top 4 gitu. Sebenarnya kan kalau secara kedalaman squad musim lalu sama musim ini Persija cuma bedanya di pemain asing doang kan. Kalau pemain lokal bahkan ada penambahan di lini belakang adanya Rizky Ridho yang datang di musim ini. Jadi menurut gue sih kalau gue lihat memang kehadiran pemain asing itu penting banget. Kehadiran pemain asing. Kalau pemain muda yang lu bilang tadi malahan sebagai itu puzzle-puzzlenya Persija. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika musim ini pemain asing gak perform, pemain muda lah yang memegang beban untuk nge-carry tim ini. Gue berharap banget nih tim muda, sama satu lagi kan Persija emang masalahnya itu kan bukan secara organisasi permainan ya. Organisasi permainan mereka bagus. Tetapi secara finishing mereka kadangkala sayang banget buang-buang peluang 90%. Ada beberapa peluang dari pemain muda terutama kan. Juga dari striker senior. Jadi menurut gue memang bebannya para pemain Persija pada musim ini sedikit lebih berat karena banyaknya pemain asing yang nggak perform. Termasuk Marco Simic. Bahkan ketika Marco Simic perform di 2 pertandingan terakhir Persija, Persija kelihatan mainnya lebih jelas. Apalagi posisi Simic kan posisi yang sangat sentral sebagai seorang striker, goal getter malah lebih enak. Nah ini di situ kehilangannya Persija sama dibandingkan musim lalu. Ini kan akhirnya ngambil Almeida nih. Apakah datangnya Almeida tuh, ini malah ketawa Bang. Soalnya cedera. Nah ini ya justru kan harapannya bisa membantu Simic gitu. Tapi kemudian akhirnya justru Simic malah jadi kerja lagi lebih Nah ini keras. Tapi gue ambil positifnya. Kehadiran Almeida ngemotivasi Simic malah gue ngelihatnya. Itu terjadi ketika Persija lawan Borneo FC. Dimana ketika Simic terlihat banget lebih mobile ketika ditandemkan dengan Almeida. Dia tahu saat itu Almeida adalah salah satu di jajaran top skor. Dia tahu profil Almeida kayak gimana. Tetapi
Simic ternyata punya mental yang menurut gue luar biasa di sini. Gue salutnya sama Simic. Dia ketika lawan Borneo main di menit ke-75, berarti di 15 menit terakhir, dia punya 2 shoot on target. Yang dimana akhirnya ketika pertahanannya Borneo terpecah di terakhir-terakhir, Almeida bisa cetak gol, ngebongkar pertahanan. Di situ gue ngelihatnya ternyata Simic malah bukannya drop, malah termotivasi untuk bermain lebih baik. Dan setelah itu dia dikasih main dari awal ketika lawan Arema itu. Nah, ini kan Simic lagi hot streak nih, Bang. Lagi banyak lagi rajin golin lah. Yoi. Nah, Ibam sebagai pendukung Persib yakin nggak dengan defense line-nya Persib? Apalagi kan masalahnya Kevin akhirnya kayaknya baru bisa nemu dia formnya dia, terus karena sebelumnya kan tiap pertandingan kebobolan terus akhirnya juga defense line-nya Persib ini kan kayak keteng berat. Yoi. Kayak keteng berat gitu, bukan jenis yang bisa mobile gitu. Datangnya hand ternyata juga tidak banyak membantu, harus diakui gitu. Yoi. Nah, kalau menurut Ibam sendiri apakah di lini depan Persija yang Simiknya lagi bagus berhadapan dengan defense-nya Persib tuh apakah bisa di-handling atau gimana? Gue tuh ngelihat Persib sekarang tuh kayak gue nyebutnya bukan Persib sekarang tuh kayak Persib di 2018-nya Mario Gomez, Persib Pak Jajang Nurjaman 2014, terus Persib DDS cetak 2 gol sama Ezekiel cetak gol di bawah Robert Rein Albert 2019. Yang artinya gue yakin banget Persib tuh unggul segala-galanya atas Persija di musim ini. Karena gue tuh sering banget bawain Persija dan di 2 laga terakhir emang Simic tuh harus gue akui Simic satu pemain yang punya mentalitas berbeda ketika berhadapan dengan Persib. Yes, betul. Jadi sejelek-jeleknya Simic tetap bisa golin kan di pertemuan pertama pun di paruh musim paruh pertama kan dia cetak gol lewat corner kan dari bola yang sebenarnya juga agak sulit, tapi buat Simic tetap karena dia udah tahu gawang Persib dia bisa cetak gol. Jadi mentalitas Simic tuh yang lebih gua takutin dibanding aspek tekniknya. Karena kalau gua ngelihat Persija di 2 pertandingan terakhir kemarin menang kan lawan Dewa. Terus sebelumnya kalah lawan Arema, tapi Simic cetak gol. Di 2 laga itu Simic emang punya teknik yang udah kita tahu lah bagus. Tapi lawan Dewanya yang jelek, bukan Persija yang bagus. Persija tuh oper ke Rio Matsumura dan let him cooking. Udah itu doang. Okay. Itu emang kan tapi memang itu yang diinginkan sama Persija. Kalau nanyain defensive line Persib dengan adanya jeda Piala Asia, jeda Pilpres dan Pileg, semua kendala-kendala yang ada di Persib pelan-pelan 80% udah bisa kerjain sama Bojan Hodak. Salah satunya defensive line-nya itu lebih ke kalau di FM tuh mainnya nonsense setter back semua. Jadi kalau ada bola buang. Gimana caranya langsung dibuang gitu? Jadi main aman aja. Main aman dan itu ngebuat permainan Persib itu cocok karena Hoda kan pengen Persib itu direct. Jadi kalau Persib menyerang kayak 4-2-4. Yes. Klok sama Dado di tengah, Beltrame tuh maju jadi forward, Rian Kurnia juga bisa di kanan kiri, Ciro sama DDS justru yang sering nyebut bola. Si Hen emang kalau dari defense kita tahu lah dari dulu dari 2016 semenjak dia debut, dia tuh insting defense-nya bagus, tapi eksekusinya emang kadang-kadang masih goyang. Tapi di musim ini karena treatment di Hodak setelah jeda tadi Piala Asia dan jeda Pilpres, treatmentnya bagus gitu. Jadi 4 pemain belakang Persib itu nggak usah aneh-aneh, nggak usah build up, buang bola jauh aja. Dan itu tuh hal yang paling cocok di Persib sekarang kalau kata gue. Dan makanya dengan pemain Persija yang banyak kalau kata lebih carry pemain muda, Raihan Hanan justru yang banyak bawa bola, banyak banget. Doni Tri Pamungkas. Kalau Persib bisa main lugas ya nggak ada masalah harusnya. Oke. Nah itu yang gue sebenarnya pengen bahas. Bagaimana Bojan Hodak itu kan tipe permainannya pragmatis ya. Pragmatis, direct. Dia tuh nggak sekompleks Luis Milla. Dia 4-3-3-nya Luis Milla sama 4-3-3 Bojan Hodak beda banget gue lihat. Yeah. Dan menurut gue 4-3-3 pragmatis dengan punya DDS dan Ciro plus Rian Kurnia menurut gue lebih cocok di Bojan Hodak. Luis Milla itu lebih ke 3-4-3 sih karena si Daisuke Sato kadang jadi wide center back sih. Tapi kan start pokoknya treatment ball possession gitu kan. Ball possession dan menurut gua. Ini tuh kayak Persib dilatih musimnya tuh kayak Persija dilatih Angelo Alessio di mana para pemainnya kan nggak bisa menerjemahkan taktik yang diinginkan oleh pemain. Iya, gue tahu. Berat teuing. Tapi lu sepakat, Bip, maksudnya apakah yang terjadi waktu sama Luis Milla Persib tuh
ya mungkin terlalu heavy gitu mirip dengan Alessio. Iya betul. Terlalu karena tim yang menurut gue ya kita tahu lah level Asia klub Asia Tenggara di mana ngedatengin pelatih kaliber papan atas di Eropa yang punya nama di papan di Eropa, pemainnya kepusingan. Harusnya main Bojan Hodak udah tahu mainnya di ASEAN seperti apa. Thomas Doll di tahun pertama cukup sukses pendekatannya. Jadi menurut gue mungkin apesnya Thomas Doll musim ini ya kehadiran pemain asing yang ternyata harusnya tidak sesuai harapan. Di luar ekspektasi ternyata dan akhirnya jadi pemain muda. Untungnya pemain-pemain muda yang disiapkan sejak era Angelo Alessio udah mulai meretas semua tuh. Seperti Rehan Hanan, Doni Tripamungkas dan lain-lain ya. Ferrari bahkan sekarang jadi andalan di pertahanan. Jadi menurut gua memang ini sebenarnya Persija dapat momentum pas ketika menang, terlepas dari kata Ibam Dewanya yang mainnya jelek. Gua nggak peduli. Mentalnya yang sebenarnya harus. Karena gue setuju organisasi permainan Persija itu bagus. Gue akui passing-passing build up di belakangnya rapi, ke tengah rapi. Tapi nggak vertikal gitu, nggak ke depan. Pas ke depan pasti bolanya ke Ryu Matsumura. Nah kalau aliran bola ke Ryu Matsumura bisa dipotong, harusnya sih gak ada masalah gitu. Itu kan yang kecuali kalau Doni Trip tiba-tiba crossingnya lagi bagus-bagus lagi gitu kayak lawan Arema kasih asis ke Simic, itu jadi masalah tambahan bagi Persib. Yang artinya memang para pemain Persib harus bisa nyegah aliran bola dari Persija untuk lebih maju ke pertahanan Persib. Udah biarin kuasain bola di belakang aja gitu mereka mah. Nah ini pertanyaannya apakah menurut Ibam Klok dan juga Dado tuh cukup untuk nge-handling Matsumura atau justru harus tag team gitu? Enggak sih. Anjir, dari tadi gue optimis, cuman kalau untuk lini tengah jujur untuk menjaga kedalaman Levi Mandida tuh top. Cuman karena sekarang kayak gini itu ngebuat Persib akhirnya kalau lihat lawan Rans, lawan PSIS, walaupun Rans emang drop, tapi lawan PSIS itu kelihatan banget. Karena PSIS juga tim yang konsisten di musim ini di Liga 1. Itu ngebuat Bojan Hodak ngasih treat yang beda gitu. Kelihatan karena si Kuipers sama Alberto itu bisa nge-backup Dado. Jadi emang agak naik, tapi itu ngebuat Dado coveringnya nggak terlalu jauh. Dan ada waktu buat Klok buat turun juga. Dan biasanya yang ngelakuin defensive action selain Dado Klok yang suka bantu itu Ciro sama DDS justru. Beltrame yang emang agak jarang. Dia mah kan Juventus mah di depan aja gitu kan. Aing udah serian. Tapi waktu itu lihat videonya dari coach Sripan Pradipta dan gue sepakat. Memang kayaknya setelah berapa kali gue nonton pertandingannya Teto Beltrame, kayaknya memang bukan tipe playmaker. Memang trequartista aja gitu. Emang di sepertiga akhir aja dia mainnya. Jadi gue tuh akhirnya bisa menerjemahkan kenapa pas Bojan Hodak pengen Persib lebih direct itu bukan Beltrame yang bisa ngirim umpan direct ke depan, bukan. Tapi Beltrame itu dia harus ada di depan supaya jumlah pemain di saat pertahanan lawan tidak siap. Dan itu yang dilakukan oleh Persib 2 pertandingan terakhir. Beltrame itu benar-benar bisa bermain lebih efektif. Dan yang paling mahal dari Beltrame ketika Persib menyerang itu adalah pergerakan tanpa bolanya. Itu yang tidak terpantau oleh back-back dari Indonesia karena kan jarang tidak pemain kayak gitu. Beltrame berarti Remdoter kan pembaca. Dan emang harus gua akui ini Teto Beltrame di 2 pertandingan terakhir sampai 3 pertandingan terakhir juga formnya lagi bagus banget. Paling bagus ketika ngalahin PSIS memang. Dia benar-benar dapat bolanya ketika dia tahu bola akan jatuh di mana. Ini yang sebenarnya harus diwaspadai oleh second line-nya Persija. Tugasnya Reski Pandi ataupun Abimanyu di sini. Buat nge-handling Teto Beltrame karena nantinya pastinya seorang Ciro Alves kan hobinya bermain di sayap. Dia nyisir sayap di situ. Disitulah kenapa nantinya ada formasi 3-4-3 buat nge-cover seorang Ciro Alves. Ini buat Rian Kurnia di kanan. Buat teman-teman yang lebih sering nonton sepak bola Eropa, kalau mau diterjemahkan nih, cara mainnya Persib ini agak mirip cara mainnya MU sebenarnya. Gimana pemain di ujung, cari di ujung, direct tak gimana caranya bola tuh udah langsung di depan. Cuman bedanya Persib jauh lebih rapi ternyata ternyata yang oper di Persib lebih bagus dibanding di MU ternyata. Betul, jelas. Ternyata Ciro lebih bisa penetrasi ketimbang Garnacho. Kalau Persija gue lihat agak ada mirip sama City-nya juga dengan sentralnya Matsumura dengan Kevin De Bruyne. Iya. Ini mirip doang ya, bukan berarti ini ya, mirip aja. Main 3 back. Ya, main 3 back mirip aja. Maksudnya buat memberi nuans dan juga pemahaman, oh gini mainnya tuh gitu. Kalau misalnya buat nanti tanggal 9 pengen tahu Persib mainnya kayak gimana, Persija mainnya kayak gimana. Kayak gitu sebenarnya. Agak mirip, cuman memang
Ya tentu dengan keterbatasan kita sebagai orang Indonesia ya Ya. level permainannya juga beda gitu. Nah ini jelang akhir nih dikit aja. Boleh prediksi skor dan juga prediksi jalannya pertandingan. Tuan rumah dulu aja. Silakan. Tuan rumah gua dulu ya. boleh. Tuan rumah. Gua tetap yang pertama ya. Gua tetap mengkhawatirkan Persib itu dari segi karena Persija punya pemain-pemain yang bisa ngejagain pemain lain, punya Andri Tani, ada Maman Abdurrahman, ada Mas Toncip. Jadi pemain senior yang tahu harus gimana ketika main di laga keras. Nah, Persib itu harusnya gua harapin Dado bisa megang beban itu sama Klok lah. Karena itu dua pemain yang bisa ngakuin hal yang sama. Pemain senior juga soalnya. Dan kalau untuk teknis pertandingan sendiri, kalau gua rasa sih Persib bakal main banyak direct. Bolanya directnya ini entah long ball atau enggak banyak akselerasi individu. Hand bisa diandelin juga. Dan bule ya kan? Bule grafiknya up banget di 2024 ini, bahkan dia salah satu pemain yang disiplin jaga posisi ketika defense. Bule vertikalnya tipikalnya lebih ke crossing, lebih ke bola panjang. Kalau hand dengan timing intercept lalu dorong bola ke depan, dribbling, kasih bola ke Ciro. Pelanggaran pasti banyak di area pertahanan Persija karena defensive action dari DDS sama Press Ciro soalnya. press terus, dan itu bakal banyak ada pelanggaran. Dan juga ngarepin adanya lagi-lagi kesalahan dari back Persija karena Persija di 3 pertandingan terakhir ada 3 gol yang berawal dari kesalahan. 2 pertandingan aja nggak usah 3. 2 pertandingan 3. Oh iya. Lawan Dewa nggak dihitung ya? Lawan Dewa nggak dihitung karena ya gitu. Jadi kalau kata gua Persija ini ada masalah juga sebenarnya di back. Nah, karena yang paling konsisten justru Rizky Ridho. Kudela tuh untuk pemain asing terlalu lemes kalau kata gua. Jadi makanya si Hansa Muyama blunder, terus Firza Andika blunder ya kan. Itu bisa dimanfaatin kalau DDS banyak pressing sama Ciro. Untuk skor Persib unggul 2 gol. Oke, 2 gol dari Ibam dan juga Persib. Labib Sadat. Iya, kalau gua lihat kalau bahas gimana nanti Persija, kalau menurut gua Thomas Doll pendekatannya bakal lebih bertahan nantinya, lebih nunggu walaupun Curi poin berarti? Apa? Curi poin atau expecting to win? Ya kalau draw juga emang udah bagus buat Persija. Oke. Oke. Coba kalau menurut lu gimana? Ya sama kayak Persib, udah bagus aja emang waktu di Patriot. Gak usah berlebihan. Tapi kalau gue lihat sih emang permainannya Persija ketika lawan Persib nanti, gue tahu bakal bertahan dulu, bakal lebih mainnya lebih ke dalam, mid block mungkin ataupun low block harus sampai ekstrim low block sekalipun. Kalau ekstrim nggak mungkin, karena punya Simic sama Rio Matsumura nggak mungkin ekstrim low block. Sangat mubazir. Sesekali akan mengandalkan counter attack dari sisi sayap, punya Rio, punya Rehan, Simic sudah menunggu di depan. Syukur-syukur sih betul yang dikatakan Ibam, ini juga gua catat ya, catatan gua adalah individual error harus benar-benar dihilangkan. Nggak boleh ada lagi tuh kesalahan Firza back to back kayak lawan Arema tuh, passing asal-asalan, nekel bola dari belakang, itu udah jelas banget bakal pelanggaran. Walaupun gua tahu dalam saat itu ada tekanan, tetapi harus tenang Persija, dan mungkin nantinya bakal dapat gol. Ciri khas Persija mungkin ketika dia tuh nunggu kebobolan dulu sama Persib ketika bermain di Bandung atau Kabupaten Bandung. Reaktif ya Persija kan, dia sering banget tuh dapat golnya setelah kebobolan. Kayak Persija mainnya di di Kota Bekasi ya. Iya. Makanya gue seneng banget nyebut main di Jalan Harapan Kabupaten Bandung. Cekes dikit. Bakar lah. Oh ini dari prediksi skor dulu. Prediksi kok gue? Gua dulu. Gua kan dari skor. preview. Gue sih expect minimal dapat 1 poin dari lawatan ke Bandung ya? Iya, ke Bandung minimal imbang, dapat 1 poin lah. Iya. Ya ini tadi dari Ibam, Persib unggul 2 gol. Sementara kalau dari Labib tadi Persija bisa Curi poin. Stealing poin di Bandung. Nah kalau kalian gimana prediksi kalian soal El Clasico Indonesia ini? Nah bisa ditaruh di kolom komentar ataupun di akun medsosnya Box to Box terkait pertandingan ini, oke? Ya terima kasih banyak, sampai jumpa di lain waktu. Ciao. Ciao.